Shalom Mama Papa dan kakak-kakak GSM Horong Joshua. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali walaupun masih di rumah saja mengikuti ibadah sekolah minggu. Tapi adik-adik tidak boleh patah semangat, harus tetap semangat, harus tetap gembira. Oke? Jangan lupa selalu siapkan hati, siapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Sudah mandi, sudah sarapan, sudah berpakaian yang rapi, dan yang pastinya sudah siapkan Alkitabnya. Pastinya Horong Joshua anak-anak yang pinter-pinter, anak yang rajin-rajin, pokoknya keren-keren semua. Mama Papa, ayo tetap dampingi adik-adik, jangan ada bosan-bosannya ya. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat, dengan gembira. Ayo adik-adik, boleh bangkit berdiri. Kita bernyanyi, gerakkan badan, keluarkan suaranya. Oke? Kita bernyanyi, sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Adik-adik, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sebelumnya berdoa dulu ya. Adik-adik semua duduk yang manis. Lipat tangannya. Tutup mata. Tundukkan kepala. Boleh ikuti adik-adik ya. Ya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu bagi kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Hingga kami, adik-adik Horong Joshua, bersama kakak-kakak guru sekolah minggu Horong Joshua dan mama papa semuanya, boleh tetap mengikuti ibadah kami walaupun masih di rumah saja. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, urapi kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman yang Tuhan akan berikan bagi kami, dan kami dapat menjadi anak-anak yang baik yang selalu mengikuti perintah orang tua, terlebih perintah Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, dengarlah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Semua boleh katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya ya. Yang sudah bisa membaca, boleh baca sendiri walaupun tetap didampingi sama mama papa. Yang belum bisa membaca, minta tolong dibacakan mama papa atau abang dan kakaknya ya. Oke, kita baca firman Tuhan hari ini dari kitab Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ingat, Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid Tuhan Yesus memarahi orang yang membawa anak-anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para muridnya karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersuka cita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Ya, tadi adik-adik kita sudah mendengar, sudah membaca isi Alkitab dari Markus 10 tadi ayat yang 13 sampai ayat 16. Di sana dikatakan Yesus memberkati anak-anak. Pada saat orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus, murid-murid Yesus marah, melarang. Jangan dekat-dekat Tuhan Yesus, jangan mengganggu Yesus, kata dia. Dan dulu ketika Yesus melihat hal itu, marah dia adik-adik. Kenapa dia marah? Jangan menghalangi anak-anak itu datang kepadaku, biarkan mereka datang. Karena
anak-anak seperti mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Wah, maksudnya apa ya, Dik? Kok yang empunya kerajaan Allah adalah orang-orang seperti anak kecil? Kenapa ya Yesus berkata seperti itu? Karena anak-anak itu adalah kesayangannya Yesus. Anak-anak itu adalah titipan Tuhan, pemberian Tuhan yang sangat berharga, pemberian Tuhan yang sangat dirindukan oleh setiap orang tua. Anak-anak itu adalah titipan Tuhan kepada orang tua untuk dilindungi, untuk disayangi. Dan pada saat Yesus berkata, mereka orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Di sini dikatakan karena anak-anak itu kan pada umumnya masih yang polos, masih alami, sikap sifatnya itu asli, tidak dibuat-buat, tidak ada yang pura-pura. Jadi anak-anak yang masih ketergantungan dengan orang tuanya, yang masih selalu menurut apa kata orang tua, yang percaya, yakin kepada orang tuanya, akan melindunginya, akan memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Demikian juga kita yang jika ingin menjadi pemilik kerajaan Allah itu adalah orang yang selalu taat kepada Tuhan, yang percaya 100% kepada Tuhan, yang mau selalu melakukan perintah Tuhan, yang menjauhi semua larangan Tuhan. Makanya dikatakan seperti anak-anak itulah nanti akan menjadi pemilik kerajaan Allah, karena yang masih selalu taat, yang mau disiplin, yang mau melakukan hal-hal yang baik. Nah, untuk adik-adik di sini juga kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita dititipkan kepada orang tua kita untuk dilindungi dan untuk disayangi, karena kita adalah anak-anak yang berharga. Jadi adik-adik juga harus selalu mau nurut kepada orang tua, nurut kepada kakak-kakak dan abang, melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kalau disuruh mengerjakan PR dari sekolah, dikerjakan dengan baik, jangan bersungut-sungut. Kalau disuruh mandi, mau mandi. Kalau disuruh istirahat bobo siang, harus nurut juga kepada orang tua ya. Nah, sama dengan di sekolah minggu. Kalau adik-adik sudah waktunya ibadah sekolah minggu, jangan bermalas-malas. Ingat waktunya bangun pagi, bangunkan juga mama papanya, ingatkan untuk beribadah setiap minggu, membaca Alkitab, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak GSM-nya. Oke adik-adik, karena kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik, jadilah anak-anak yang selalu menjadi kebanggaan orang tua, anak-anak yang selalu mengasihi sesama, mengasihi mama papa, mengasihi abang kakak adiknya, mengasihi teman-teman, mengasihi keluarga di sekitar, dan mengasihi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekian cerita kita hari ini. Dan sebagai aktivitas kita hari ini adalah kakak kasih ayat hafalan, tapi tidak panjang-panjang banget kan, dari Markus 10 ayat 14b. Ingat adik-adik ya, Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oke, jangan lupa adik-adik, tugasnya dikumpulkan, ajak mama papa. Karena adik-adik juga masih rata-rata belum bisa membaca, boleh mama papa bacakan, adik-adik ucapkan lagi. Nanti dikirim lihat videonya ya. Oke adik-adik, ditunggu aktivitasnya. Oke adik-adik, kita sudah selesai bercerita, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi lagi sebelum kita tutup dalam doa ya. Oke, kita bangkit berdiri lagi. Kita masih tetap semangat, penuh sukacita. Kita bernyanyi kasih Yesus manis dan indah. Lebih tinggi dari
Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu tentang Yesus yang memberkati anak-anak. Ajarlah kami Tuhan, berkatilah kami agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang selalu taat, yang selalu penurut kepada orang tua, terlebih kepadamu ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan yang baik, yang selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berkati juga mama papa, kakak-kakak GSM, juga teman-teman dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami telah selesai ibadah Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami sepanjang hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua boleh katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, rajin cuci tanganmu, dan gunakan masker bila harus keluar rumah. Oke, salam sehat selalu. Bye-bye.